Ada dua macam mandat yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, pada kita. Yang pertama adalah mandat Injil atau Gospel Mandate, mandat untuk memberitakan Injil, seperti yang ditulis di Matius 28. Yang kedua disebut mandat budaya atau Cultural Mandate. Nah, ini didasarkan dari Kejadian 1 ayat ke-28. Di mana Tuhan bukan saja memberitakan kita untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua bangsa, tetapi juga Tuhan mau kita menaklukkan alam yang sudah Allah ciptakan, mempelajari dengan teliti, memanfaatkan semaksimum mungkin ciptaan Allah itu demi untuk kesejahteraan umat manusia dan yang kemudian membawa kemuliaan bagi Sang Pencipta. Nah, sayangnya saudara, mandat ini kurang mendapat perhatian dari gereja atau orang Kristen. Tentang mandat Injil, ya banyak yang sudah tahu, melakukannya, tetapi untuk mandat budaya itu kurang sekali, saudara. Padahal Tuhan mau kita melakukannya. Saudara, itulah sebabnya kita harus mempelajari bukan saja firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga alam ciptaan Tuhan. Ingat, orang Kristen bukan orang yang anti-rasio. Iman kita bukan iman yang buta. Itulah sebabnya di sini Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap apa? Pikiran kita, akal budi kita harus kita gunakan. Makanya saudara, saya sering mengingatkan generasi muda, anak-anak kami sendiri, untuk belajar sebaik-baiknya. Tentang hasil itu secondary. Yang penting kita semua mau belajar semaksimum mungkin, saudara. Di Alkitab, kita melihat orang-orang yang dipakai oleh Allah dalam skala yang besar, itu tidak lepas dari akal budi yang sudah dipersiapkan, saudara. Memang ada dua aspek, tentunya aspek spiritual yang sangat penting, plus aspek pengetahuan atau akal budi yang sudah dipersiapkan. Saya akan sebutkan secara cepat dua dari BL, dua dari PB. Yang pertama di BL, saudara tahu adalah Musa. Saudara, 40 tahun pertama dalam hidupnya, Musa dipersiapkan untuk mempelajari berbagai macam ilmu, pengetahuan, keterampilan, training di sekolah yang terbaik di dunia saat itu. Di kerajaan Firaun, saudara. Dia mendapat the best teachers yang ada. Tapi kemudian Allah melihat masih belum cukup, 40 tahun lagi dipersiapkan secara mental. Karena itu juga sangat penting, saudara. Juga dalam hal iman, his walk with the Lord. Sehingga apa, saudara, dengan bekal itu, dia dimampukan untuk memimpin Exodus yang mungkin terbesar dalam sejarah manusia. Membawa jutaan umat Israel meninggalkan Mesir. Kemudian dia juga dipakai Allah menulis 5 kitab yang pertama di Alkitab. Kita yang membaca saja bisa sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Silsilah-silsilah, hukum-hukum yang begitu complicated, membingungkan. Nah, saudara bayangkan, kalau kita membaca saja seperti itu, bagaimana sang penulis, saudara? Tapi Musa diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menuliskan semua itu. Yang kedua, kita lihat 4 pemuda, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana saudara disebutkan di kitab Daniel 1 ayat 17. Keempat orang muda itu mendapatkan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat dari Allah. Mereka punya iman yang teguh, menolak makanan yang sudah
dipersembahkan kepada dewa-dewi. Mereka menolak menyembah patung raja waktu itu, tapi mereka juga belajar dengan begitu baiknya sehingga Tuhan kemudian pakai mereka menjadi orang-orang penting di kerajaan yang membawa mereka, yaitu Persia, ya, Babil. Di PB sekarang kita lihat tokoh pertama Dr. Lukas, saudara. Kalau sudah membaca Injil Lukas, wow, kesannya apa? Sistematik sekali. Karena memang, saudara, dia punya keterampilan untuk itu. Lalu kita membaca Kisah Para Rasul, itu urutan-urutan sejarahnya begitu jelas, enak untuk dibaca. Saudara, dia sudah mendapat training sebelum dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia adalah seorang dokter, saudara. Lalu yang kedua, tentu saja Rasul Paulus, yang sebelum menjadi rasul, Tuhan persiapkan lewat Profesor Gamaliel, profesor yang ngetop di zaman dia, mendapatkan pendidikan Taurat yang luar biasa. Tapi Tuhan pun masih mempersiapkan dia setelah dia bertobat 3,5 tahun lamanya di tanah Arab. Di mana, saudara, betul-betul waktu itu sebelum diutus, Paulus mempelajari kembali bukan saja Taurat tetapi juga Injil. Dan rupanya dia juga mempelajari berbagai macam filsafat Yunani dan sebagainya. Sehingga di Kisah Para Rasul pasal 17, dia sanggup berdebat dengan para filsuf. Nah, ini semua, saudara, bukan saya maksudkan untuk meremehkan orang-orang yang tidak begitu pandai atau kurang berpendidikan. Bukan. Mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, jangan salah mengerti. Tetapi, saudara, semakin kita memperlengkapi diri kita, kita semakin belajar firman, kita semakin luas wawasannya akan dunia ini, maka kita akan lebih efektif untuk dipakai Tuhan, saudara. Nah, memang yaitu ada gereja-gereja yang kurang sekali, saudara, menekankan ini. Mereka suka mengatakan, ya yang penting percaya saja, yang penting beriman. Kalau kamu beriman pasti sembuh. Atau, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, kuasa Tuhan itu sanggup menolongmu. Nah, ajaran itu sebetulnya mulai populer di awal abad 20, saudara. Saudara, saya tentu percaya bahwa mujizat Tuhan itu ya masih ada sampai hari ini. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya itu. Tapi dengan kita mempercayainya bukan berarti lalu kita tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan. Kalau sakit cukup berdoa saja. Bukan, saudara. Karena Tuhan seringkali bekerja. Dalam hal ini misalnya menyembuhkan seseorang, menyembuhkan kita lewat siapa? Lewat dokter. Lewat mereka yang selama puluhan tahun mempelajari anatomi tubuh kita, mempelajari otak kita, gangguan-gangguan yang kita alami, melalui obat-obatan. Para farmasis yang bertahun-tahun juga melakukan berbagai percobaan penelitian untuk menemukan obat-obat yang cocok. Sehingga, saudara, kita tidak bisa mengabaikan sebagai orang-orang Kristen untuk mempelajari itu semua. Saya berani katakan, kalau toh disebut mujizat sekalipun, itu 80% lebih melalui proses medis. Nah, secara medis sudah kemoterapi, misalnya dalam kasus kanker, ya, menjalani kemo, menjalani imunoterapi, tetapi secara medis dinyatakan, wah, ini sudah tidak mungkin sembuh. Lalu mujizat Tuhan melakukannya dan sembuh. Itu bisa terjadi, saudara. Ya, tetapi sekali lagi Tuhan juga memakai dokter, tim medis, obat-obatan untuk menolong kita. Saudara, jangan sampai kita ini makin tertinggal oleh dunia. Kalau sampai katakan awal abad 20, masih cukup banyak orang-orang Kristen yang berpengaruh di dunia. Di abad ke-21 ini, saudara, coba saudara lihat orang-orang yang top
yang pengaruhnya itu bersifat global. Berapa banyak yang Kristen? Jadi mari kita mengingatkan diri kita, anak-anak kita akan mandat budaya ini. Kita mau mengasihi Tuhan, Allah kita dengan segenap akal budi kita.